Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita kuliah, topiknya adalah konsep bahaya. Konsep bahaya dan risiko dalam bekerja ya. Mungkin nanti 10 menit terakhir saya akan jelaskan tugas project based learning yang dikerjakan oleh tim ya. Timnya berjumlah maksimum 6 ya, boleh 5, boleh 4, dan daftarnya sudah disusun kalau nggak salah ya, tinggal nanti dikerjakan ya. Baik, K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja ya. Jadi yang utama itu adalah aspek selamat dulu, kemudian baru faktor kesehatan ya. Sehat tapi tidak selamat, nah akhirnya mati juga ya. Jadi K3 itu adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja dan timbulnya penyakit akibat kerja. Nah, ini mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3. Nah, pada gambar ini adalah household atau peralatan, bahan-bahan yang biasa ditangani di rumah ya, yang sifatnya adalah hazard atau berbahaya dalam bentuk limbah. Sebetulnya bukan hanya limbah saja, tapi material pada saat digunakan, misalnya cat ya, atau zat-zat pelarut, zat semprotan bahan-bahan anti nyamuk dan sebagainya, itu merupakan bahan yang sifatnya berbahaya dan beracun. Nah, inilah K3, upaya kita untuk melindungi pekerja dari pengaruh penggunaan atau pemakaian ataupun pengelolaan bahan-bahan yang sifatnya hazard. Nah, bahaya hazard atau potensi bahaya merupakan sifat-sifat intrinsik dari suatu zat atau material ataupun peralatan ataupun proses kerja yang dapat menimbulkan kerusakan ataupun bahan yang dapat membahayakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Jadi bahayanya tidak hanya pada manusia, juga bahayanya terhadap pada material teknologi yang ada di sekitar lingkungan kita, yang selanjutnya itu akan menimbulkan dampak negatif berupa risiko terhadap diri kita sebagai pekerja. Nah, potensi bahaya akan tetap menjadi bahaya meskipun tanpa menimbulkan dampak negatif ataupun tanpa menimbulkan kecelakaan atau accident apabila tidak ada kontak atau exposure dengan manusia. Ada beberapa jenis bahaya atau hazard. Bahaya fisik atau physical hazard merupakan potensi bahaya yang bersumber dari energi, misalnya termis, panas, udara panas, atau panas yang berasal dari mesin, atau panas yang bersumber dari radiasi, maupun panas yang ditimbulkan oleh ledakan. Kemudian potensi bahaya yang sifatnya dinamis, yang bergerak, seperti motor,
roda gigi yang bergerak, alat pemotong, phrase, dan lain sebagainya, termasuk juga debu dan besi. Itu secara fisik, ya. Kemudian secara kimia, ya, bahaya kimia. Itu zat kimia seperti zat antiseptik, aerosol, kemudian insektisida yang biasa disemprotkan ke di area pertanian, kemudian bahan radioaktif, kemudian minyak, dan semua limbah B3. Limbah termasuk limbah electroplating, limbah pabrik kimia, kemudian uap, gas, debu, dan foam. Kemudian yang ketiga adalah biological hazard atau bahaya biologi. Nah, bahaya biologi ini merupakan tensi bahaya yang bersumber dari makhluk hidup, yaitu mikroorganisme yang ada di lingkungan kerja, yang dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan, misalnya racun, ya, bakteri misalnya antrak, ya, Brucella, kemudian jamur, virus termasuk virus COVID ini, virus flu, virus yang terdapat pada hepatitis, kemudian virus dalam bentuk HIV dan SARS, kemudian bahan berbahaya beracun, dan hewan yang berbahaya, misalnya hewan yang ada racunnya itu adalah seperti ular, ya, ada kalajengking, kemudian juga ada serangga-serangga lainnya yang bisa memberikan racun pada saat kita digigit, termasuk tikus. Kemudian anjing itu air ludahnya sangat berbahaya, ya, bisa menimbulkan sakit anjing gila namanya. Kemudian juga berasal dari bahaya digigit nyamuk, ya. Kemudian ada parasit, ya, kuman, dan rodent. Kemudian jenis bahaya yang keempat adalah ergonomi, yaitu bahaya dari aspek ergonomi, yaitu merupakan potensi bahaya yang diakibatkan dari ketidaksesuaian desain lingkungan kerja dengan kondisi pekerja, ataupun ketidaksesuaian antara alat peralatan kerja yang digunakan dengan bentuk postur tubuh pekerja. Jadi ada kalanya pekerjaan itu terlalu tinggi tapi orangnya pendek, gitu, sehingga ini bisa membahayakan pekerja. Bahayanya jenis ergonomi. Atau barangkali bekerja duduknya terlalu lama, atau barangkali bekerja dalam posisi berdiri terlalu lama. Nah, ini jenis bahayanya adalah ergonomi. Kemudian contoh lainnya adalah sikap kerja atau posisi duduk, ya, ukuran alat, desain tempat peralatan, desain ruang, termasuk sistem kerja dan cara kerja. Ini ada 4 jenis bahaya di dalam pada saat kita melakukan pekerjaan, baik di dalam ruangan kerja maupun di luar ruangan atau di lapangan. Kemudian OSH atau Occupational Safety Hazard. OSH itu adalah potensi bahaya yang dapat mengakibatkan terjadinya insiden, injury, cacat, kemudian gangguan proses, kerusakan alat bagi pekerja maupun proses kerja. Nah, dalam kelompok OSH ini terdiri dari 4 sumber penyebab timbulnya zat atau bahaya. 1,
dari kondisi mechanical hazard, yaitu bahaya secara mekanis, kemudian chemical hazard, 3 adalah electrical hazard, ya kalau kesetrum, kemudian psikologi hazard, jadi bahaya secara psikologis. Lalu sumber penyebab OSH ini. Pertama, pada mechanical hazard atau bahaya mekanik. Ini merupakan potensi bahaya yang bersumber dari benda atau proses yang bergerak yang dapat menimbulkan dampak negatif seperti benturan, tertong, atau ada tertusuk, tersayat, tergores, jatuh, terjepit, atau barangkali di bagian putaran mesin rambut pekerja panjang bisa terlilit dan ini menimbulkan bahaya secara mekanik. Kemudian secara kimia, merupakan potensi bahaya yang bersumber dari bahan kimia dalam bentuk gas, dalam bentuk cair, dalam bentuk padat, yang biasanya mempunyai sifat mudah terbakar, mudah meledak, maupun bersifat korosif. Seperti misalnya air aki, bahan pembersih lantai, bahan pemutih, dan sebagainya. Kemudian bahaya elektrik atau electrical hazard merupakan potensi bahaya yang bersumber dari sengatan arus listrik, seperti arus kuat, arus lemah, dan listrik statis, dan elektron bebas. Kemudian yang keempat adalah bahaya psikologis, merupakan potensi bahaya yang berkaitan dengan aspek sosial psikologi maupun organisasi yang ada di lingkungan kerja yang dapat memberikan dampak negatif terhadap fisik dan mental pekerja. Misalnya, pola kerja yang tidak teratur, waktu kerja yang di luar waktu normal atau overtime, ya. Kemudian beban kerja yang melebihi kapasitas mental, kemudian tugas yang tidak bervariasi atau sifatnya monoton, maupun suasana lingkungan kerja yang terpisah atau terlalu ramai, terpisah dari orang banyak atau dalam kondisi ramai. Ini akan merupakan salah satu potensi yang disebut dengan potensi bahaya, yaitu bahaya psikologis. Nah, selanjutnya ada 3 faktor potensi bahaya. Pertama adalah faktor manusia. Jadi potensi bahaya yang disebabkan oleh manusia, yang biasa dikenal dengan human factor. Baik itu dari faktor perilakunya, perilaku pekerja, maupun kondisi fisik pekerja dan mental pekerja. Kemudian juga faktor human error. Jadi selain human factor, juga ada human error. Yang kedua, faktor potensi bahaya ini adalah faktor eksternal, di mana potensi bahaya yang disebabkan oleh keadaan lingkungan sekitar pekerja, seperti sarana transportasi yang tidak tersedia atau kurang memadai, cuaca yang kurang baik, atau terjadi bencana alam seperti badai, banjir, tanah longsor, petir, dan sebagainya. Nah, ini adalah faktor eksternal yang ikut memberikan kontribusi potensi bahaya bagi pekerja. Dan yang ketiga adalah faktor manajemen, pengelolaan. Jadi potensi bahaya yang disebabkan oleh sistem manajemen di lingkungan kerja yang kurang baik, tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Kemudian risiko kerja, bahwa setiap pekerja itu wajib mengenali risiko
risiko yang dapat menimbulkan penyakit akibat kerja, dan kecelakaan akibat kerja, serta faktor yang harus diketahui adalah Material Safety Data Sheet atau MSDS. Jadi kalau kita bekerja di dunia industri, kita sebagai pekerja wajib mengenali risiko, ya, risiko sakit atau risiko celaka. Kemudian bahaya yang memiliki potensi dan mungkin menimbulkan dampak kerugian, baik dampak kesehatan maupun dampak kerugian materi yang selalu dikaitkan dengan risiko atau risk. Sehingga dengan demikian, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu dampak negatif atau konsekuensi yang merugikan. Dalam forum ini perlu kita ketahui bahwa industri manufaktur definisinya adalah satu aktivitas kegiatan perusahaan atau industri yang merubah material atau bahan baku dan energi menjadi barang, baik itu barang jadi atau barang setengah jadi, ataupun juga menghasilkan jasa atau layanan. Jadi ada industri produk tertentu atau biasa disebut manufaktur. Kemudian ada industri jasa, misalnya industri jasa transportasi, misalnya Gojek, itu adalah industri jasa ya, jasa transportasi. Tapi kalau industri pesawat terbang, itu adalah manufaktur. Tapi kalau industri penerbangan, itu adalah industri jasa. Ya. Jadi beda industri penerbangan dengan industri pesawat terbang. Kalau industri pesawat terbang berarti menghasilkan pesawat terbang. Tapi kalau industri penerbangan, dia memberikan pelayanan. Nah, untuk industri manufaktur adalah aktivitas kegiatan yang mentransformasikan material dan energi menjadi produk barang. Sedangkan industri jasa adalah aktivitas atau kegiatan yang mentransformasikan materi dan energi menjadi service, menjadi layanan. Contohnya adalah industri pariwisata. Nah, pariwisata itu produknya adalah kepuasan. Kemudian industri hotel, itu adalah industri jasa. Industri perbankan, industri rumah sakit. Industri rumah sakit itu bukan menghasilkan produk, tapi menghasilkan layanan bidang kesehatan. Termasuk juga industri transportasi, industri ekonomi kreatif, industri musik, industri teater, itu adalah tergolong dalam industri jasa. Nah, manufaktur adalah kegiatan industri yang merubah material menjadi produk barang dan juga menggunakan sistem perakitan. Jadi manufaktur, misalnya industri tahu, itu kan menghasilkan produk. Pertanyaannya, apakah juga disebut sebagai industri manufaktur? Tidak, ya. Kalau industri manufaktur itu di dalamnya ada unsur perakitan. Jika industri itu tidak ada unsur perakitan, maka dia bisa disebut industri saja. Misalnya industri tahu, industri tempe, atau industri tekstil, ya. Itu ada perakitan, bisa disebut sebagai manufaktur. Nah, kita lihat fenomena ketiga di era globalisasi, bahwa pada era industrialisasi dan era globalisasi, manusia dan masyarakat itu berinteraksi dengan 5P, yaitu adanya pertumbuhan penduduk, kedua adanya kenaikan produksi, ya. Di era globalisasi ini adanya peningkatan penggunaan energi, kemudian perluasan penggunaan lahan,
dan nambahnya zat pencemar. Nah, ini kaitannya dengan kesehatan pekerja, termasuk juga faktor keselamatan. Jadi di era globalisasi industri ini, faktor penyebab meningkatnya terjadinya kecelakaan kerja maupun bertambahnya penyakit akibat kerja itu disebabkan oleh 5P ini. Satu, pertumbuhan penduduk; kedua, kenaikan produksi; ketiga, kenaikan penggunaan energi; kemudian yang keempat adalah perluasan penggunaan lahan. Jadi lahan itu semakin sempit, ya, sehingga bekerja menggunakan gedung, ya gedungnya bertingkat. Kemudian bertambahnya berbagai jenis zat pencemar. Ini kondisi saat sekarang ini, di era globalisasi. Selanjutnya ada dua pengertian yang terkait dengan keselamatan atau work safety. Pertama adalah apa yang disebut dengan aman. Kemudian yang kedua adalah bahaya atau danger. Jadi terkait dengan keselamatan itu ada aman, ada bahaya. Kalau aman adalah suatu kondisi di mana atau kapan munculnya sumber bahaya telah dapat dikendalikan ke tingkat yang memadai. Dan ini lawan dari bahaya. Jadi aman itu lawan dari bahaya atau danger. Sedangkan danger itu sendiri atau bahaya adalah suatu kondisi yang telah teridentifikasi. Misalnya bahan peledak ini pasti berbahaya. Tapi kalau aman, kondisinya sudah muncul dan sudah dikendalikan di tingkat yang lebih memadai. Jadi bahaya suatu kondisi yang telah teridentifikasi melalui pemeriksaan, melalui pengujian, ya, analisis yang disimpulkan telah menunjukkan melampaui batas aman. Jadi danger adalah lawan dari aman atau selamat. Ya. Jadi contohnya adalah ada bandul yang diikat dengan tali, kemudian tali yang ikat bandul tadi ada hampir putus. Kalau hampir putus berarti ini adalah danger. Tapi kalau sudah terjadi putus, maka menimbulkan dampak pada pekerja, ya, pekerja terjepit atau ketiban. Nah, ini namanya accident, ya, accident. Selanjutnya ada dua pengertian terkait dengan keselamatan ini, yaitu ada yang namanya insiden dan kedua ada namanya kecelakaan. Kalau insiden adalah suatu keadaan atau kondisi bila mana pada saat itu sedikit saja perubahan maka dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Jadi insiden sedikit saja terjadi perubahan maka dapat terjadi kecelakaan. Sedangkan kecelakaan itu bisa terjadi secara tiba-tiba, atau ada kejadian yang tidak diduga, atau juga kejadian yang tidak dikehendaki, atau juga kejadian yang dapat mengganggu proses dan bahkan menimbulkan kerugian. Jadi ada dua pengertian antara insiden dan kecelakaan. Metode penilaian kualitatif risk assessment, ya, menggunakan matrik. Jadi matrik penilaian risiko secara kualitatif, bahwa risiko itu adalah sama dengan probabilitas dikalikan konsekuensi. Jadi dengan menggunakan matrik tingkat keparahan. Tingkat keparahan itu adalah serius, itu nomor 1. Kemudian nomor 2 adalah sedang, nomor terendah adalah tingkat keparahan yang terendah adalah ringan.
Kalau kemungkinan terjadinya semakin sering terjadi, maka itu akan semakin serius. Semakin sulit terjadi atau jarang terjadi, dia semakin ringan atau rendah. Nah, ini ada beberapa perbedaan antara safety dengan health. Keselamatan dengan kesehatan. Kalau keselamatan itu terkait dengan safety hazard, kemudian konsekuensinya itu apa, dan konsentrasi kepeduliannya terhadap proses, equipment. Sedangkan untuk aspek kesehatan itu adalah health, secara fisik, secara kimia, biologik, ergonomik, dan psikologi. Psikososial. Kemudian konsekuensinya bisa terpapar, kontak, atau penyakit, timbul penyakit secara mendadak, bisa menimbulkan penyakit yang menahun, ya, bertahun-tahun, bisa kanker, dan dampak terhadap masyarakat secara umum. Nah, di dalam industrial safety and health ada 3 disiplin ilmu yang terlibat di dalamnya, yaitu pertama ilmu tentang safety and engineering, kemudian industrial medicine, yang ketiga adalah industrial hygiene. Nah, sekarang kita bahas tentang safety engineering. Safety engineering itu berhubungan dengan safe construction, jadi konstruksi aman, di mana keterkaitan antara aspek keselamatan pekerja dengan bentuk konstruksi mesin, konstruksi peralatan kerja, dan kondisi lingkungan kerja dan industri, misalnya industri konstruksi. Kemudian yang kedua adalah safe work processes, ya. Jadi proses-proses kerja yang aman, yaitu keterkaitan antara aspek keselamatan kerja dengan bentuk kerja, cara kerja, termasuk cara kerja mesin, termasuk cara kerja peralatan yang digunakan untuk bekerja, serta lingkungan kerja industri. Sedangkan yang ketiga adalah safe practice, yaitu keterkaitan antara aspek keselamatan pekerja dengan pelatihan-pelatihan yang ada, yang diberikan pada pekerja, pada tataran bagaimana mengoperasikan mesin, bagaimana mengoperasikan peralatan kerja, dan lingkungan kerja. Itu adalah safety engineering. Kemudian arti dari industrial medicine, yaitu segala yang berhubungan dengan proses evaluasi terhadap kemampuan pekerja industri untuk melakukan pekerjaan. Apakah seseorang itu bisa bekerja secara baik atau tidak. Nah, ini terkelompok dalam industrial medicine, kesehatan di dalam bekerja. Kemudian industrial medicine ini melakukan monitoring dan menjaga kesehatan pekerja dengan mengurangi risiko pekerjaan yang berakibat pada timbulnya kecelakaan kerja dan menimbulkan penyebaran penyakit. Nah, ini tugasnya adalah industrial medicine. Yang ketiga adalah membantu mengurangi beban psikologi yang berkaitan dengan pekerjaan. Kemudian yang keempat, memberikan saran pada pimpinan
tentang masalah kesehatan di tempat kerja dan proses kerja yang terkait dengan ancaman keselamatan dalam bekerja. Yang ketiga adalah industrial hygiene. Industrial hygiene ini berhubungan dengan rekognisi atau pengakuan terhadap adanya sumber-sumber bahaya dalam bekerja. Kemudian bahaya lingkungan bahaya yang ada di lingkungan pekerjaan. Kemudian industrial hygiene ini juga mengantisipasi sumber bahaya di lingkungan industri manufaktur. Dan yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap sumber-sumber bahaya di lingkungan industri manufaktur. Dan yang keempat, mengontrol sumber-sumber bahaya, baik itu pada bahan, bahaya yang ditimbulkan oleh bahan baku, bahaya yang ditimbulkan oleh mesin, dan peralatan, serta lingkungan kerja. Dan kemudian memonitor sumber polusi dan limbah proses produksi yang dapat menimbulkan bahaya pada pekerja. Jadi ada 3 unit organisasi yang terliput di dalam manajemen K3 itu adalah safety engineering, yang kedua industrial medicine, dan yang ketiga adalah industrial hygiene. 3 institusi ini berkolaborasi untuk melakukan upaya perlindungan ya, terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja selama pekerja bekerja. Nah, lalu kita lihat hubungan manusia dengan lingkungan kerja dan tindakan pencegahan bahaya ketiga. Jadi hubungan antar pekerja dengan tempat kerja itu tonggaknya adalah pertama lakukan pemeriksaan terhadap kesehatan. Kalau kurang sehat dilakukan pengobatan. Kemudian kalau kondisi pekerjaannya itu sudah sehat, maka ini bisa menjamin keselamatan. Nah, dengan adanya proses pengobatan dan pemeriksaan kesehatan dan jaminan terhadap keselamatan, maka ini akan bisa mencegah timbulnya penyakit dan bisa mencegah timbulnya kecelakaan kerja. Nah, kalau kita lihat kemajuan dan kecanggihan teknologi industri saat ini, tidak mustahil dapat menimbulkan dampak negatif pada pekerja. Pertama, munculnya permasalahan-permasalahan baru pada lingkungan kehidupan. Jadi dengan berkembangnya teknologi, sekarang misalnya teknologi AI, Artificial Intelligence. Nah, dengan kehadiran Artificial Intelligence tentunya akan mengurangi penggunaan tenaga kerja. Ya, lapangan pekerja menjadi berkurang. Nah, ini akibat dari kemajuan teknologi. Bahwa ke depan itu nanti diperkirakan semua pabrik itu tenaga kerjanya akan digantikan dengan robot. Ya. Dan pekerja, manusia itu mengendalikannya dari jarak jauh, ya, di tempat yang mereka suka. Jadi bekerja tidak perlu lagi di tempat, tapi bisa dikendalikan dari jarak jauh. Inilah kemajuan teknologi saat ini.
Kemudian munculnya kasus yang berisiko tinggi pada manusia, baik itu pekerja maupun pada masyarakat dan lingkungan hidup. Jadi ada risiko-risiko bahaya muncul ya yang baru. Misalnya dulu penyakit itu lebih banyak penyakit kulit, penyakit kulit, kata-kata, panuan, penyakit kupingnya apa namanya banyak congeannya, tapi sekarang sudah nggak ada. Nah, yang muncul adalah penyakit baru. Apa penyakit baru akibat kerja? Salah satunya adalah adanya kelenjar getah bening. Dulu nggak ada itu kelenjar getah bening. Ada di pipi, ada di leher, ada di bagian organ tubuh lainnya. Nah, ini adalah penyakit baru yang ditimbulkan oleh kondisi lingkungan dan teknologi alat kerja, termasuk material-material yang digunakan untuk menghasilkan produk. Sebagai contoh, dulu sebelum ada tisu ya orang untuk menyeka keringat itu menggunakan sapu tangan, kain ya, atau kain anduk. Nah, sekarang sudah digantikan dengan teknologi untuk mengeringkan keringat itu pakai tisu. Jadi ada perubahan materialnya. Sekarang tisu itu dari pohon pohon akasia atau pohon pinus. Tapi kalau kain lap itu dari kapas, materialnya berubah. Nah, apakah mungkin ini yang mengakibatkan timbulnya penyakit baru? Kalau dulu orang pekerja itu banyaknya ya sakitnya sakit kulit ya, korengan dan sebagainya. Nah, sekarang korengannya itu hilang, muncullah penyakit baru yang tidak dikenal sebelumnya. Dan ini adalah sebagai salah satu faktor potensi bahaya pada pekerja. Kemudian yang ketiga adalah akibat kemajuan teknologi dan kecanggihan teknologi adalah banyaknya terjadi kasus kecelakaan kerja yang merugikan masyarakat. Jadi angka kecelakaan kerja itu seharusnya semakin lama semakin berkurang. Nah, ini justru terjadi kenaikannya. Dan kebanyakan itu adalah faktor lingkungan. Di samping faktor human factor dan human error. Kemudian munculnya berbagai bencana akibat dari kemajuan kecanggihan teknologi. Kemudian bisa jadi munculnya COVID-19 ini adalah dampak dari perkembangan teknologi yang ada. Nah, ini tidak tahu kita. Jadi COVID itu apakah muncul oleh sebab perkembangan teknologi yang ada, yang muncul di lingkungan kerja ataukah bukan? Ini masih dalam pengkajian. Tapi paling tidak bahwa COVID-19 ini perkembangannya, penyebarannya itu banyak terjadi di dalam ruang kerja industri. Apakah industrinya industri jasa atau industri produk atau manufaktur. Kemudian kecanggihan teknologi itu juga berdampak negatif yang sifatnya jangka panjang, yaitu terhadap penurunan derajat kesehatan manusia. Jadi derajat kesehatan kita itu manusia semakin lama semakin menurun. Kemudian penurunan tingkat kesejahteraan manusia itu secara
dampak negatif secara jangka panjang. Kemudian penurunan kualitas maupun kuantitas air, ya, karena jumlah manusia semakin banyak, air jumlahnya tidak berkurang, maka ketersediaan air juga semakin berkurang. Jadi penurunan kuantitas termasuk juga penurunan kualitas air. Nah, demikian juga dengan udara. Jadi kualitas udara semakin memburuk karena banyaknya jumlah manusia. Ya. Kemudian perkembangan teknologi. Kemudian munculnya berbagai penyakit baru yang dulunya belum pernah ada. Nah, ini yang disebut dengan disruption disease. Jadi penyakit yang dulunya nggak ada, sekarang ada. Dulu COVID ini nggak ada, yang ada dulu adalah sakit cacar. Sakit TBC. Tapi persentasenya sakit TBC dulu dengan sekarang, maka dulu itu lebih banyak. Sekarang muncul penyakit-penyakit baru. Nah, dalam upaya keselamatan dan kesehatan kerja industri, khususnya manufaktur, perlu ada antisipasi waspada terhadap potensi bahaya yang akan terjadi. Kemudian meyakini adanya bahaya dan cara melakukan identifikasi gejala bahaya dan melakukan proses evaluasi untuk memprediksi bahaya dan menetapkan tingkat koreksi untuk memperbaikinya. Lalu dilakukanlah pengontrolan, mengeliminasi dan mereduksi bahaya dengan tindakan perbaikan dan pencegahan terjadinya bahaya. Inilah konsep upaya K3 pada industri manufaktur. Kemudian kita harus, atau pekerja harus mengenal bentuk pekerjaan dan lingkungannya, di mana mengenal secara jelas bahaya lingkungan yang berhubungan dengan pekerjaan, work operation and standard operation procedure dan SOP-nya, dan pemahaman terhadap efek negatif akibat kerja terhadap para pekerja maupun masyarakat di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, mengenal sifat bahan baku. Jadi seorang pekerja harus mengenal sifat-sifat bahan baku. Apakah bahan baku itu mudah terbakar, mudah meledak, atau bisa menimbulkan korosi, iritasi pada pekerja. Nah, pekerja harus tahu. Kemudian mengenal sifat teknologi. Jadi pekerja harus tahu atau merecognize sifat teknologi yang dia tangani. Kemudian mengenal sifat peralatan dan komponen mesin. Jadi bekerja tanpa mengenal mesin tempat kerja, itu konyol namanya. Bisa menimbulkan potensi bahaya yang sangat tinggi. Kemudian pekerja harus mengenal proses-proses produksi, mulai dari awal sampai terakhir, bahkan sampai produknya itu sampai pada konsumen. Kemudian mengenal supply chain management dan mengenal sifat elektrik. Nah, adapun tujuan di dalam pengenalan atau recognize bentuk-bentuk pekerjaan, jadi mengenal mesin, mengenal material di lingkungan kerja industri, adalah untuk mengetahui satu, jenis dan besarnya risiko bahaya yang akan timbul, baik bahayanya terhadap kesehatan maupun ancaman atau bahaya kecelakaan dalam bekerja.
baik dari jenis bahaya secara fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan sebagainya. Sedangkan besar bahaya itu dinilai dari konsentrasinya atau kadar atau dosis yang terdapat di dalam media lingkungan, baik di lingkungan air, udara, biologi, dan tanah. Dan yang kedua adalah sumber bahaya di area kerja, di lingkungan kerja yang berisiko, yaitu sumber bahaya pada material, sumber bahaya dari proses produksi, sumber bahaya dari cara kerja mesin, dan peralatan lainnya. Sedangkan pada pekerja yang akan terkena risiko, atau pekerja yang berisiko adalah pekerja itu sendiri dan unit kerja. Selanjutnya metode yang dapat digunakan untuk mengenal ya, atau mengetahui jenis pekerjaan atau tipologi pekerjaan dan lingkungan kerja. Pertama adalah membuat buku laporan data tentang kejadian kecelakaan kerja. Jadi buku laporan ini digunakan untuk mengantisipasi kejadian kecelakaan pada setiap area yang berbahaya. Kemudian laporan tentang bagaimana proses terjadinya bahaya dan pekerja yang berpotensi dapat digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Jadi laporan data kecelakaan kerja itu sangat penting sebagai evaluasi pada pimpinan pekerja maupun pada pekerja itu sendiri. Nah, buku laporan hasil pemeriksaan secara fisik pada pekerja berisi materi laporan yang dapat dimanfaatkan untuk identifikasi kondisi-kondisi kronis. Jadi apakah pekerja ini dia punya penyakit, misalnya penyakit TBC, nanti kalau kondisinya demikian, dia bisa menularkan penyakit, dan lain sebagainya. Kemudian metode berikutnya adalah membuat pengumuman atau informasi, atau juga bisa dalam bentuk promosi kesehatan, dalam bentuk poster atau dokumen pengumuman yang menyatakan pemberitahuan tentang pengelolaan lingkungan kerja pada beberapa kasus guna untuk kegiatan sosialisasi K3. Dia harus diberitahu pada kegiatan industri tertentu bahwa bagian ini adalah bagian yang risikonya lebih tinggi dibanding di bagian lain. Bagaimana persyaratan seseorang bisa melakukan pekerjaan di area tersebut. Sebagai contoh, ruang bising. Nah, ruangan yang bising, yang nilai bisingnya itu lebih dari 85 desibel. Itu kalau terlalu lama orang bekerja di situ bisa tuli, ya, bisa menimbulkan bahaya cacat pendengaran atau penyakitnya ya penyakit tuli. Nah, pimpinan perusahaan maupun pekerja harus tahu kalau berada di dalam ruangan dengan tingkat kebisingan 85 desibel derajat desibel ya, maka hanya boleh sekitar 15 menit ya. Itu pun harus pakai pelindung air plug ataupun airmat pada pekerja, sehingga dia tidak terpapar risiko bising. Kemudian yang keempat adalah inspeksi ke lapangan. Inspeksi ke lapangan supaya
para pekerja tahu untuk melakukan pengecekan terhadap mesin-mesin proses produksi yang dilakukan pada ahli atau inspeksi langsung keliling lingkungan kerja untuk memperoleh informasi terkait dengan aspek K3. Jadi kegiatan ini harus dilakukan secara berkala, apakah secara rutin tiap hari, tiap minggu, atau sebulan. Yang kelima, melakukan diskusi dengan para ahli K3, baik ahli industri, ahli pemesinan, ahli lingkungan, dan ahli kesehatan untuk mencari solusi mengatasi permasalahan di keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya adalah tindakan antisipasi. Antisipasi yaitu serangkaian tindakan kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya potensi bahaya di tempat kerja. Dan potensi bahaya yang akan muncul secara tiba-tiba pada saat bekerja. Nah, ada pun cara-cara melakukan antisipasi kemungkinan potensi bahaya kerja, antara lain yaitu tindakan antisipasi dalam menentukan lingkup masalah K3 ya, terkait dengan area atau luas wilayah kerja, kemudian jenis-jenis bahaya yang akan timbul, kemudian ketiga adalah pekerja yang mungkin terkena dampak bahaya. Kemudian mengumpulkan data potensi bahaya berdasarkan atas data primer maupun data sekunder. Dan ketiga, membuat laporan tertulis berisi laporan tentang daftar seluruh potensi bahaya, kemudian hasil analisis data berupa matriks yang berhubungan dengan faktor lingkungan kerja dan bahaya atau tidak ada bahaya. Nah, lalu tindakan evaluasinya seperti apa? Tindakan evaluasi adalah tindakan koreksi terhadap bahaya-bahaya yang telah teridentifikasi sebelumnya. Dan kemudian melakukan buat rencana langkah-langkah perbaikan, bagaimana memperbaiki. Selanjutnya melakukan pengukuran dan analisis baik di tempat kerja, lapangan, maupun pengukuran di tingkat laboratorium. Jadi pengukuran bahaya-bahaya atau hazard yang terdapat di tempat kerja. Nah, apa ukuran bahaya? Tadi misalnya bising itu tingkat bahaya yang tertinggi adalah bising yang tertinggi adalah 85. Jika ada bising di atas 85, maka itu akan lebih berbahaya lagi. Nah, ini yang harus diantisipasi. Jadi, lalu terakhirnya apa? Ya, kalau ada mesin dengan tingkat polutan bisingnya itu di atas 85 desibel, maka mesinnya harus ganti. Cari yang lebih ramah lingkungan. Dan evaluasinya itu adalah melakukan pengukuran dan analisis, dan pengendaliannya adalah tindakan mengendalikan kondisi lingkungan yang aman, lingkungan yang sehat, sehingga pekerja bisa produktif dan melakukan langkah-langkah perbaikan selanjutnya. Nah, sudah 1 jam lebih saya memberikan ini. Kita buka ruang tanya jawab. Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Mohon izin, Pak. Silakan. Baik, terima kasih, Pak. Baik, Pak. Mohon maaf apabila agak melenceng dari topik, Pak. Boleh.
untuk inspeksi Pak, misalkan sekarang kan Indonesia sedang, khususnya di Pulau Jawa sedang ini Pak, ada pembangunan kereta cepat, Ya, di mana track ya apa relnya, tracknya itu sangat panjang dan sangat terbilang mahal gitu. Nah, Ya. apakah atau bagaimana cara menginspeksi dalam itu Pak, apa industri transportasi tersebut gitu? Apakah pemerintah sudah memiliki bagaimana protokolnya? Apakah dicek apa setiap dekade apabila terjadi kerusakan, apakah apa yang akan sekiranya dilakukan gitu Pak untuk apa meminimalisasi kecelakaan yang terjadi? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Muhammad Fauzan. Jadi bagaimana mengontrol, mengevaluasi, lalu memperbaiki apabila terjadi sesuatu yang bisa membahayakan penumpang, membahayakan operator kereta, membahayakan masyarakat yang berada di sepanjang rel kereta cepat jadi tadi, yang panjang relnya ya mungkin lebih dari 200 kilo ya, atau ya saya nggak tahu persis, tapi kira-kira itu dari Jakarta menuju Bandung. Kemudian nanti dari Jakarta ke sampai Surabaya. Dan bisa juga nanti dari Surabaya sampai ke Kalimantan, itu tempat ibu kota negara yang baru. Nah, lalu bagaimana kita bisa ngontrol? Bagaimana pemerintah bisa ngontrol? Nah, sebetulnya ya mengontrolnya itu menggunakan teknologi. Sistem pengontrolnya itu ya jelas berbasis pada teknologi juga. Jadi kemajuan dengan teknologi satelit, jadi mengontrol dari jarak jauh itu ya menggunakan satelit, ya internet itu butuh energi listrik, infrastruktur untuk melakukan monitoring keselamatan, kesehatan penumpang, pekerja kereta, termasuk masyarakat, termasuk harta benda sepanjang rel tadi. Kita mengacu saja pada yang baru ini adalah misalnya mengontrol kecepatan mobil di jalan tol, kemudian mengontrol aktivitas pengemudi, termasuk orang-orang yang ada di jalan tol, mulai dari titik masuk pintu tol, ya pintu tol dan keluar pintu tol. Itu ada CCTV. Nah, CCTV. Jadi monitor kejadian apapun terkait dengan keselamatan dan kesehatan trianya pekerja, termasuk konsumen yang ada di dalam kereta ya, dan masyarakat yang ada di sepanjang rel itu bisa dimonitor menggunakan CCTV. Bahkan CCTV itu nanti tidak lagi berupa kamera yang harus ditaruh di tempat-tempat tertentu, enggak. Itu bisa langsung ke satelit. Jadi ada namanya teknologi penginderaan jarak jauh ya. Teknologi penginderaan jarak jauh bisa menggunakan itu, sehingga itu direkam kemudian bisa diputar ulang. Bahkan teknologi yang jadul itu sudah bisa diterapkan lagi sebagai teknologi mutakhir. Kalau ada pesawat terbang yang mengalami kecelakaan hilang, itu sepanjang ditemukan namanya black box ya. Nah, di dalam black box tadi itu ada hasil rekaman. Saya detailnya tahu. Itu diketahui apa penyebab
bagaimana proses-proses terjadinya kecelakaan. Nah, itu dijadikan sebagai alat untuk dilakukan evaluasi. Jadi black box tadi itu ada bagian dari monitor, alat teknologi memonitor. Kita lihat kecelakaan lalu lintas di jalan tol terakhir waktu itu ada artis Angela apa namanya yang di daerah Jawa Timur itu. Jadi kecelakaannya ada kecelakaan tunggal ya, karena sopirnya mengendarai mobilnya kecepatannya tinggi, kemudian dia dalam keadaan mengantuk, jadi ini adalah human factor, lalu oleng sedikit menyenggol pembatas jalan tol. Akibatnya apa? Terpental dan terguling ya berkali-kali, kemudian meninggal. Atau pokoknya yang tahu saya meninggal adalah ininya suami istri artis itu meninggal. Nah, monitornya adalah di mobil itu sudah ada semacam black box yang biasa dipakai di pesawat udara. Jadi teknologi yang lama itu diterapkan ke mobil. Dulunya mobil kan nggak ada black box, sekarang sudah ada. Dulu mobil ada yang tidak pakai udara itu. Kalau terjadi kecelakaan maka meminimais benturan, meminimumkan risiko cedera, itu ada airbag. Nah, itu teknologi sekarang sudah ada. Nah, kereta cepat itu juga demikian. Jadi tingkat keselamatannya itu harus lebih tinggi. Mungkin kita sebagai rakyat kecil gimana ya, cuman kita lebih banyak curiga dengan pekerjanya karena pekerjanya adalah Cina. Nah, ini yang biasanya muncul keraguan karena yang bangunnya adalah Cina, itu adalah tidak berkualitas gitu ya. Nah, sebetulnya itu kan harus didasari kontraknya itu dengan standar-standar internasional, ya. Tingkat keamanannya, tingkat keselamatan itu harus mengacu pada ketentuan-ketentuan internasional. Nah, lalu pertanyaannya, bangsa kita memang suudzon ya, suudzon terhadap bangsa Cina itu tidak berkualitas, meskipun memang banyak hasilnya kurang berkualitas. Tapi saya yakin bahwa untuk segala sesuatu pekerjaan industri harus menomorkan faktor keselamatan. Utamanya adalah keselamatan manusia. Bahkan keselamatan keretanya nggak dipikirkan. Yang dipikirkan adalah keselamatan manusia. Jadi pertanyaannya Muhammad Fauzan tadi, apakah bagaimana monitor? Ya, bagaimana caranya itu? Ya, satu, menggunakan teknologi yang mampu memonitor perjalanan kereta sepanjang 200 kilo. Bisa kita melihat Pulau Sumatera, bisa kok dengan satelit, bisa melihat Pulau Jawa. Bulan lalu terjadi gempa 6,2 pada skala Richter di Banten Selatan. Itu secara hanya hitungan detik orang sudah tahu, dapat rekaman kejadiannya di mana, apakah berpotensi tsunami atau tidak. Jadi informasi itu cepat. Dan itu adalah produk dari monitoring, teknologi monitoring. Monitoring getaran gempa. Nah, begitu juga dengan faktor keselamatan pada sistem industri
jasa perkereta apian yang tadi Fauzan katakan dalam rangka pembangunan infrastruktur kereta cepat. Nah, biasanya setiap proyek pembangunan itu dibareng dengan kajian keselamatan kerja, yaitu biasanya AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, termasuk analisis dampak keselamatan menggunakan jasa transportasi kereta cepat. Demikian Fauzan. Pak, terima kasih Pak. Ya. Silakan yang lain. Pak, izin bertanya. Silakan. Saya Shanti, Pak. Saya ingin bertanya, gimana sih Pak edukasi yang tepat untuk pekerja supaya mau mengikuti atau mematuhi K3? Karena terutama di Indonesia Pak, baik di konstruksi besar ataupun misalnya kayak kulit proyek di rumahan gitu kan, banyak yang nggak mau pakai alat pelindung diri ya Pak, karena mungkin ketidaknyamanan atau karena malas gitu Pak. Kira-kira bagaimana ya Pak? Ya, memang pendidikan itu sangat penting ya. Jadi kalau Santi tadi katakan lihat pekerja kebetulan dekat dengan rumah atau memang rumahnya sendiri yang sedang dibangun, kok pekerjanya tidak pakai pengaman dan sebagainya. Ya, satu saya bisa katakan adalah pendidikan. Orang semakin rendah pendidikannya, maka dia semakin abai terhadap keselamatannya. Kedua, faktor ekonomi. Ya, faktor ekonomi, semakin rendah tingkat ekonominya atau penghasilannya, maka orang itu akan abai. Nah, begitu juga dengan lingkungannya. Orang semakin miskin, maka lingkungannya akan semakin rusak. Maka untuk itu pemerintah melalui pendidikan, sistem di Kemdikbud ini, tidak boleh ada mahasiswa yang berhenti kuliah oleh karena alasan ekonomi. Jadi misalnya Santi orang tua nggak mampu, ya nggak boleh upaya memerhentikan Santi, tetap kuliah. Nah, itu adalah salah satu jaminan. Lalu kembali bagaimana perilaku? Nah, perilakunya itu harus diubah dari melalui proses pendidikan. Nah, timbul pertanyaannya, mengapa kok buru-buru itu kok nggak sekolah, Pak? Nah, dulu ya sebabnya karena ekonomi. Kedua, orang tuanya tidak menekankan pentingnya pendidikan. Dulu orang miskin dia tahu bahwa pendidikan itu penting, tapi dia nggak mampu sekolah. Nah, itulah barangkali yang Santi lihat. Jadi orang tuanya nggak mampu secara ekonomi, nggak mampu menyekolahkan, jadilah anaknya jadi pekerja yang tidak aman, pekerja yang abai terhadap keselamatan dan kesehatan. Bagaimana memperbaikinya? Perbaikannya adalah pendidikan. Jadi kalau di Indonesia sekarang rata-rata masih tingkat pendidikan rata-rata itu adalah SMA, maka kalau bisa di 2024 itu tingkat rata-rata pendidikan itu sudah minimum D3. Berikutnya 2030 seluruh penduduk Indonesia rata-rata tingkat pendidikannya saja. Nah, itu yang sedang kita kejar. Itu. Nah, untung Santi dan teman-teman lainnya mampu bisa kuliah. Yang mampu bisa kuliah. Mungkin ada teman Santi yang tidak bisa kuliah. Nah, mungkin Santi sendiri bisa lihat kenapa dia nggak kuliah, kok dia cari kerja.
Nah, mungkin alasannya ekonomi atau tidak bersemangat. Jadi kembali lagi, bagaimana caranya meningkatkan kesadaran perilaku aman? Ya, pendidikan dulu. Diberi pendidikan. Kemudian pendidikannya ya informal adalah ya beri pengetahuan pada pekerja itu. Kalau bekerja harus pay. Nah, mungkin yang Santi lihat itu adalah pekerja yang tidak punya sertifikat. Sekarang kan semua harus ada sertifikasi ya. Pekerja yang bekerja di bangunan gedung, misalnya perusahaan Wika gitu ya. Kalau Wika itu menerima tenaga kerja, pekerja itu dia kasih helmet, kasih sepatu safety shoes, tangan, kacamata khusus kalau untuk yang bekerja setelah ini pada yang banyak radiasi, pakai masker dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kewajiban perusahaan di mana dia bekerja. Nah, tapi kalau pekerja yang bekerja rumah itu dia biasanya atasannya sendiri juga nggak mampu itu. Nah, bagaimana memperbaikinya? Memperbaikinya harus secara menyeluruh, holistik, pendidikan harus tingkatkan. Biasanya orang semakin terdidik, ya kesadarannya semakin tinggi. Karena dia tidak tahu, makanya dia sifatnya atau tindakannya adalah unsafe action. Ya. Jadi tindakan yang tidak aman. Pak, kita lihat saksikan lah ya di lingkungan perumahan saya di daerah Ciputat. Banyak masyarakat yang ya ibu-ibu bawa sepeda motor, nggak pakai helm, kemudian nggak pakai masker. Lalu apa yang salah? Yang jelas salahnya adalah orang itu. Apa dia berbuat itu? Kan sudah ada kewajiban memakai helm kalau berkendaraan sepeda motor. Ini seenaknya aja malah ngebut dan sebagainya. Begitu Sandi, bisa diterang. Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan yang lain. Izin bertanya Pak. Ya, silakan Iqbal. Bertanya Pak, apabila ada sebuah kasus Pak, seorang pekerja melakukan kecelakaan kerja dengan sengaja dikarenakan tujuannya itu ingin mendapatkan uang ganti rugi atau uang santunan dari perusahaan tersebut Pak. Mereka melakukannya nggak hanya sekali Pak, tapi 2 kali Pak. Karena pastinya kan terkait ekonomi ya Pak ya. Mau nanya, apakah itu merupakan sebuah bentuk kegagalan dari pihak ketiga perusahaan atau itu di luar tanggung jawab mereka ya Pak? Soalnya saya pernah mendengar kasus-kasus ini di sekitar rumah, karena rumah saya kan dekat industrial park gitu Pak, di kawasan industri MM 2100. Mau nanya itu aja sih Pak, apakah itu bentuk kegagalan K3 di perusahaan tersebut atau di luar tanggung jawab ya Pak? Ya, sangat sedih ya saya dengar itu ya. Biasanya itu terjadi di industri yang tidak ada izin. Tapi kalau itu terjadi di dunia di kawasan industri M2100 ya, itu seharusnya sudah profesional dan itu seharusnya mustahil itu terjadi. Tapi kalau toh pun itu terjadi, ya memang harus tanggung jawabnya perusahaan. Mengapa dia menerima pekerja seperti itu? Menerima pekerja, kok pekerja itu dengan gampang dia untuk mendapatkan jaminan uang asuransi lah, kayaknya asuransi kerja putus jari dibayar sekian, bukan itu yang dicari. Itu hanya adalah semacam ya garansi, tapi garansi itu tidak diharapkan. Nah, kalau itu terjadi, yang salah adalah HRD-nya. Mengapa orang itu kok bisa diterima?
kan ada berbagai cara, uji secara psikologis, secara fisik, kesehatan mental, kemampuan berpikir positif. Apakah orang ini narkoba, itu akan ketahuan. Jadi menurut saya itu kesalahan dari perusahaan itu. Perusahaan, mengapa dia menerima pekerja seperti itu? Seharusnya pekerja seperti itu udah ditolak. Jangan terima. Karena akan merugikan pekerja itu sendiri dan merugikan perusahaan. Perusahaan kan nggak mau kalau di lingkungannya terjadi kecelakaan. Apalagi itu diketahui oleh orang banyak. Jadi itu adalah kesalahan. Kalau toh memang itu niatnya ada orang pekerja begitu, ya harusnya kita sebagai mahasiswa, ya kita kan nggak boleh seperti itu, seperti dia. Cuman ada kewajiban kita sebagai sarjana teknik industri, ya secara moral, karena dia adalah bangsa kita beritahu, kita berikan pendidikan. Kalau nggak mampu juga, ya mesti harus dari di mana dia tinggal, keluarganya, ya keluarganya diberitahu. Nah, kalau pemberitahuan keluarga seperti itu bukan lagi tanggung jawabnya perusahaan. Adalah tanggung jawab moral dari teman-teman sekerjanya dia yang dia. Nah, teman-temannya tadilah yang memberitahu pada pihak keluarganya. Nah, pihak perusahaan harus memonitornya, harus tahu itu. Kalau sekali terjadi ini kok kedua kali terjadi begini, wah, harus dilakukan pemeriksaan. Jangan-jangan dia masuk bekerja tujuannya adalah untuk mencemarkan nama baik perusahaan. Dan kita sebagai sarjana teknik industri harus membela perusahaan, bukan membela tenaga kerja. Kecuali secara jelas perusahaan itu mengabaikan peraturan yang dia keluarkan. Ada ketentuan tentang cuti hamil, izin berapa bulan itu boleh tidak bekerja, gajinya dibayar penuh 100%. Ada aturan hukumnya. Siapapun itu bisa menggugat. Nah, apalagi perusahaan itu berada di lingkungan M2001. Itu lebih terjamin lagi K3. Aspek keselamatan kerja juga lebih terjamin. Bayangkan saja, kalau kita masuk ke dalam salah satu industri, itu jalan kita itu harus di jalan yang warna hijau. Nggak boleh berjalan ada yang warnanya orange, apalagi merah. Nah, kalau merah udah nggak boleh kita berjalan. Masuk dalam pabrik itu kita harus dibekali oleh perusahaan itu pakai helmet, pakai masker, pakai sarung tangan, atau bahkan kalau di industri makan harus dipakai baju lab jas ya, laboratorium jas namanya. Rambut harus tertutup. Itu industri makanan. Kenapa? Karena di baju ini ada kotoran. Di rambut itu ada kutu. Dulu kan ada kutu, sekarang mungkin nggak ada kutu. Tapi itulah paling tidak higienitasnya. Tapi ya. Nah, disinilah namanya industrial hygiene. Keselamatan, kesehatan industri. Hygiene, bajunya bersih nggak? Pekerja yang mengerjakan misalnya pabrik roti, apakah Anda pernah lihat pabrik roti itu orang mengadon tepung itu tanpa sarung tangan? Nggak ada yang pakai itu, menyentuh langsung kulit, nggak boleh itu, tidak standar.
seperti saya batuk, layanin orang makan saya batuk, kayak batuk dahak, itu udah nggak boleh, itu kan pasti ada percikan-percikan. Nah, pernah ya, saya ini pengalamannya jorok, nggak perlu jangan ditiru. Saya waktu itu pernah ke nengok anak saya di IPB, udah 10 tahun yang lalu, lebih 10 tahun yang lalu, mentraktir teman-temannya satu kelas makan di IPB Dharma tahun 2009, berarti udah 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu saya traktir itu teman-teman anak saya makan tuh di warung Padang di sekitar itu, kampus Dharma. Apa yang saya saksikan, begitu saya masuk di warung Padang, kebetulan dia kosong, dapatnya orang, dan muat langsung teman-teman anak saya. Orang penjaga warungnya itu batuk-batuk, tapi batunya bukan karena batuk, tapi sengaja dibatuk-batukin. Nggak tahu, padahal dia sebenarnya bukan lagi batuk. Melihat itu saya lihat, ini orangnya sudah nggak sehat ini. Saya keluar, terus anak saya sama teman-temannya kok keluar lagi, om, orangnya nggak sehat, masa batuk-batuk depan kita, batuk-batuknya pasti ada tuh air liurnya atau batuknya itu, atau paling nggak uap batuknya itu masuk ke makanan yang dia mau sajikan gitu. Ini nggak usah kita belajar di situ, nyari penyakit. Nah, ini adalah tindakan-tindakan yang, nah pertanyaannya apakah dia sadar? Nggak sadar. Nah, lalu bagaimana menyadarkannya? Ya diberitahu yang sehat itulah begini. Seperti saya batuknya sebenarnya nggak boleh, nggak sopan juga, tapi karena kondisi saya harus mengajar, nggak ada yang bisa gantikan, terpaksa karena batuk itu mengajar. Ya, padahal saya batuk itu dalam kondisi mengajar itu nggak boleh. Ini hanya keterpaksaan. Begitu. Tadi yang terakhir tadi yang nanya Santi atau siapa ya? Saya Pak, baik Pak. Baik, Terima kasih Pak. Iya. Oke, Pak ya. Masih ada waktu 10 menit ya, sesuai dengan janji saya. Nah, 10 menit terakhir ini saya gunakan untuk penjelasan sedikit tentang tugas project based learning ya. Jadi tugas project based learning ini adalah Anda melakukan kegiatan berupa proyek. Proyeknya itu adalah proyek K3. Proyek K3 itu misalnya Anda cari kasus apa, diadopsi. Bagaimana Anda merancang K3 supaya industri itu bisa memberikan kondisi keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ya. Kemudian datanya data apanya? Kecelakaan kerja apa data? Kecelakaan kerja barangkali kejadian kecelakaan. Kalau tidak ada kecelakaan ya sudah 0. 1 tahun dilanya di perusahaan itu. 1 tahun adakah terjadi kejadian kerja? Enggak. 2 tahun? Tidak. 3 tahun yang lalu ada 1. Berarti 1 per 3 tahun. Berarti 0,00 sekian. 1 tahun itu berapa hari? 365 hari ya? 1 tahun. Kali 3. Berarti sekitar 1000 tahun lebih. 1 per 1000. 1 tahun berapa hari? Kira. Melda, tahu Melda? Luki. 1 tahun berapa hari? Ada 365 hari, Pak. Nah, 365 hari dikali 3 berapa? 1000 berapa? Jadi tahun ketiga terjadi kecelakaan kerja. Berarti 1 dibagi 365 kali 3.
Jadi 0,000 sekian. Jadi angka kecelakaan kerja perusahaan itu adalah 0, sekian. Angka kecantikan, mungkin ada batuk. Nah, batuknya batuk apa? Batuk kronis atau enggak? Atau Anda boleh saja ini selamatan kerja. Tadi ada pertanyaan di mana tukang siapa yang tadi bertanya? Tukang lagi bekerja di rumah. Silakan saja. Project based learning-nya adalah mengkaji K3 pekerja serabutan, pekerja bangunan, ya, pekerja bangunan di pekerja bangunan di rumah, bukan di apa namanya, bukan di perusahaan gitu. Kalau di industri namanya misalnya UMKM ya, warung nasi Tegal itu apa namanya, warteg. Nah, warteg itu kan udah pakai PT itu. Nah, Anda mau membuat project based learning berdasarkan itu datanya K3 industri UMKM penyedia makanan warteg. Silakan saja. Oh, ada yang lebih canggih lagi, industri pesawat terbang. Kalau industri pesawat terbang, ya berarti industrinya menghasilkan pesawat. Silakan saja. Ya, jadi Anda bebas mencari. Nah, lalu barangkali Anda punya ide seperti tadi pertanyaan yang dari luar UPN tadi siapa? Pertanyaan pertama tadi yang bertanya pertama kali laki-laki tadi siapa? Yang menanyakan tentang jalan kereta, monitor jalan kereta cepat. Bisa menggunakan perusahaan yang besar, boleh, silakan saja. Oke, jadi industri yang mau dilakukan studi bebas. Industri jasa boleh, industri yang dikelola oleh BUMN boleh, industri yang dikelola oleh asing boleh, industri yang dikelola secara sederhana, kampungan boleh, silakan. Yang penting outputnya adalah Anda bisa membuat sebuah artikel bagaimana meningkatkan kualitas kesehatan, keselamatan pekerja ya, yang bekerja di industri itu. Kedua, Anda melakukan diskusi dengan kelompok secara akademis, bukan asal ngomong gitu. Kemudian direkam sehingga terlihat nuansa ya, iklim bahwa sudah ada komunikasi secara mandiri ya, di dalam kelompok mahasiswa yang tanpa dipengaruhi oleh dosen-dosen, itu hanya sebagai penyedia. Kemudian membuat laporan. Nah, kalau bisa laporannya itu dalam bentuk artikel, yang kemudian artikelnya nanti Anda bisa pakai untuk menambah kelulusan bagi Anda untuk publikasi. Silakan. Nama saya tidak usah dimasukkan. Ya, jadi ada 3. Ada PPT-nya, PowerPoint waktu presentasi, Anda presentasi di kelompoknya. Kemudian ada rekamannya. Rekamannya pakai saja media Google Meet ya, yang gratisan.
terpotong-potong kan bisa disambung gitu. Kemudian Anda menentukan sendiri kapan mau ketemu, kapan cari data. Datanya bisa menggunakan data sekunder, internet, boleh. Bisa menggunakan telepon, wawancara, ya tidak mesti harus ke lapangan, proyek itu. Ya. Kemudian disubmit 3 komponen tadi pada minggu terakhir sebelum UAS. Dan project based learning ini dilakukan oleh kelompok yang jumlahnya maksimum 6 orang, boleh 5, boleh 4. Pesertanya, anggotanya silakan dipilih, bebas. Oke, silakan. Mau nanya dikit Pak. Boleh, silakan. Iya Pak. Buat ini tadi, buat yang video, berarti videonya tuh kita diskusi tentang mau di industri apa dan kayak apa-apa yang dibahas gitu ya Pak, kurang lebih. Ya, jadi pada saat Anda berdiskusi tentang membahas apa, bagaimana mengembangkan K3, dalam arti pengembangnya itu adalah memperbaiki kondisi K3 di proyek itu. Nah, berarti ada solusi kan ya, solusinya apa, nah itu adalah hasilnya. Aman, satu lagi Pak. Misalkan nih kita bikin di sebuah perusahaan nih Pak ya. Nah ternyata K3 di perusahaan itu udah bagus, tapi berarti kita tetap harus ngasih kayak saran gitu nggak Pak? Iya, mungkin Lucky lihat, oh udah bagus, boleh saja dilihat bagusnya itu sebagus apa ukuran bagusnya, mengacu pada standar apa. Tapi kalau belum bagus, ya itu yang harus kita perbaiki. Kalau sudah bagus, nah dia menggunakan standarnya standar apa? Oh, standar nasional. Bisa nggak diterapkan standar internasional? Nah, standar internasional apa? Ambil dari ILO. Kalau kita nasional ya ambilnya kan dari Permenaker ya. Oh, kalau perusahaannya tidak berbentuk, tetap mengacu pada Permenaker, tapi dia tidak bersifatnya tidak wajib. Sifatnya sukarela. Nah, oleh karena dia sukarela, tapi ada pekerjaan itu yang sangat berbahaya. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Kita informasikan pemiliknya. Kita informasikan pekerjaannya, bahwa pekerjaan itu adalah berbahaya. Gitu. Ya, berarti. Fatimah mau bertanya? Makasih Pak. Ya Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Kalau misalnya ya, kan kebetulan saya dari luar UPN ya Pak, saya dari Untirta ya Pak. Ya. Yang notabene ya ada di daerah Cilegon. Ya. Misalnya kalau misalnya kita mau ngambil contoh kayak industri yang akan kita bahas ini tidak berhubungan sama kayak misalnya dari jurusan teknik industri, itu apa boleh Pak? Soalnya saya dari teknik elektro Pak. Oh boleh, elektro kan banyak ya. Elektronya harus kuat atau lemah? Elektronya harus kuat atau harus ya? Saya kebetulan belum mengambil konsentrasinya sih Pak. Nah, pengennya di mana? Kerja PLTU Suralaya itu, bukan? Cuman saya tertariknya di arus lemahnya Pak. Arus lemah berarti misalnya untuk apa? Komputer gitu ya, memproduksi komputer gitu ya. Nah, itu kan ada namanya motherboard ya. Radio, televisi itu kan ada motherboard. Nah, itu pakai patri. Pada waktu mematri itu kan ada
uap yang keluar seperti asap. Itu membahayakan itu. Nah, bagaimana mengelolanya? Perusahaan itu, apakah perusahaannya besar? Kalau besar, dia harus menggunakan standar keselamatan kerja. Dia harus pakai masker, kemudian di dalam di pabriknya itu ada exhaust fan, penyedot udara, ya, supaya asapnya tadi tidak langsung ke hidung, tapi bisa disedot oleh ada kipas exhaust fan. Gitu. Silakan Pak Tim, boleh dikaitkan dengan ilmu. Baik Pak, terima kasih. Ada yang sosiologi ya? Siapa dari Sriwijaya? Ilmu sosiologi yang menarik juga, karena memang tenaga kerja itu kan sosial, makhluk sosial. Silakan. Tidak mesti harus di pabrik. Ya, saya sebutkan tadi, industri itu tidak mesti pabrik. Industri kan ada industri jasa. Ya, industri jasa apanya? Gosen itu kan, Gosen, GoFood. Anda mau ngaji K3, apa namanya? Drivernya. Apakah drivernya waktu bekerja itu membaca HP? Nah, itu kan unsafe, perilaku tidak aman. Silakan kaji itu. Ya. Jadi proyeknya adalah kajian terhadap keselamatan dan kesehatan driver Gosen apa GoFood, Gojek, silakan. Oke ya, Fatimah. Ya, baik Pak, terima kasih. Silakan yang lain. Sudah lewat waktunya 5 menit. Pak, izin bertanya Pak. Silakan Krisna. Ini di Spada kan pertemuan 3 tugas mandirinya tuh udah telat Pak. Padahal kan perkuliahannya baru dimulai hari ini. Belum saya set. Sorry, nanti saya belum sempat diutak-atik. Memang itu harus di setting itu. Jadi tugas hari ini paling lambat adalah minggu depan sebelum 1 menit minggu depan. Nanti saya perbaiki ya. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Krisna dari mana? Saya dari Untirta Pak, sama kayak Fatih Pak. Ah, iya. Oke. Elektro juga? Iya Pak. Oke. Silakan ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertemuan ketiga hari ini Mau nanya satu lagi Pak, sorry. Tadi berhubungan sama leads-nya, ini absensi kok nggak salah banyak yang belum bisa, itu kenapa ya Pak? Belum saya set. Mungkin saya ini ya. Ini kan waktunya sampai jam 1 ya. Ya, Pak. Saya akan dulu. Saya akan setting dulu sekarang setelah pertemuan ini. Ya. Terima kasih, Pak. Nanti kalau ada masalah nanti dikasih tahu di WA ya. Pak, saya belum udah absen nih gitu ya. Ada problem apa langsung dilaporkan ya. Oke, kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Banyak Pak. Selalu Pak. Kesehatan. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali.